bukti-bukti ayat Alkitab bahwa bangsa Arab itu sangat dikasihi Allah. Dan karena seringkali menjadi pengingat Israel ketika Israel lupa diri. Mari kita buka Yesaya pasal 60. Yesaya pasal 60. Kita akan membaca, ini adalah nubuatan tentang zaman yang akan datang. Kita akan membaca pada ayat yang ke-5, ke-6, dan ke-7. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta yang menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan dari Eva. Mereka semua akan datang dari Seba. Akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Saudara tahu siapa Midian? Musa memperoleh mertua suku Midian yang namanya Yetro di bawah kaki gunung Sinai. Midian itu adalah suku Arab. Saudara tahu siapa Eva? Eva itu adalah suku Arab. Saudara tahu siapakah itu Kedar? Kedar dan Nebayot itu adalah anak-anak Ismail. Dan pada ini judul yang diberikan Alkitab, kemuliaan Sion yang akan datang. Ketika sang benih yang lahir dari keturunan Ishak nanti, sang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus, yang akan lahir dari benih Ishak itu lahir. Ketika itu, bangsa Arab akan mempersembahkan untuk kemuliaan Sion, kemuliaan Kristus, kemuliaan Allah, Mesias yang akan datang. Lalu ada posisi khusus bagi bangsa Arab di sini karena dia ini sepupunya Ishak. Itu sepupu bangsa Arab, itu sepupu kita. Saudara umat Islam itu sepupu kita. Dia akan merayakan kedatangan Kristus, akan membawa anak unta muda, akan membawa kambing, akan membawa persembahan domba jantan, lalu akan membawa emas dan kemenyan. Siapakah orang-orang Majus itu sebenarnya? Para bapak gereja masih berselisih pendapat tentang orang Majus. Biasanya di sekolah-sekolah minggu kita gambarkan orang Majus itu adalah orang Persia. Tetapi kalau saudara lebih cermat membaca nubuatan Alkitab, Persia tidak pernah dinubuatkan untuk memberikan persembahan kepada Mesias. Tidak pernah ada bangsa Persia akan datang untuk menyambut Mesiasnya di Bethlehem. Yang ada orang Arab. Dan saudara tahu, produksi kemenyan dan emas terbesar di Timur Tengah itu adalah negara-negara Arab. Karena itu, Justinus Martir itu adalah bapak gereja dari abad kedua Masehi. Lahirnya tahun 100. Jadi jaraknya dengan Tuhan Yesus dan para rasul itu masih hanya sekitar 1 abad saja. Dia mengatakan orang-orang Majus itu adalah orang-orang Arab yang datang untuk menyambut Mesias orang Yahudi, Mesias Israel. Dan ini tidak hanya didukung oleh data-data Alkitab, tapi juga didukung oleh data-data sejarah sejaman dengan itu. Orang Yahudi itu sering diingatkan Tuhan melalui bangsa Arab. Seorang rabi Yahudi yang namanya Rabi Naaman, ketika ditanya tentang sebuah nas Alkitab, dia katakan dari Libanon Tuhan memberikan peringatan. Apa artinya kata Rabi ini? Bangsa Arab itu seringkali mengingatkan orang Yahudi saudaranya itu apabila mereka lupa akan janji Allah. Orang Yahudi itu punya suatu tradisi yang namanya kitab Talmud. Dalam kitab Talmud ini orang Yahudi itu memiliki cerita-cerita akan datangnya Mesias yang akan datang.
Lalu diceritakan dalam kitab tradisinya orang Yahudi. Tradisi ini ternyata membenarkan Alkitab. Jadi Alkitab itu arkeologi juga cocok, cerita-cerita seabad sejarah waktu itu juga cocok. Dikatakan begini. Suatu saat ada orang Yahudi yang sedang membajak di sawah. Kemudian ada orang Arab lewat. Kemudian ketika orang Arab lewat, itu lembunya mengirik. Jadi lembunya itu berbunyi. Kemudian orang Arab itu menegur orang Yahudi. Assalamualaikum ya Yahudi bin Yahudi. Waalaikumsalam ya Arab bin Arab. Assalamualaikum wahai Yahudi, anaknya orang Yahudi. Dia menjawab, waalaikumsalam Arab bin Arab. Ada apa? Cepat, itu tali dari pasangan kok lembumu itu segera dilepas, jangan diikat lagi. Ada apa Arab bin Arab? Mesias sudah datang. Di mana dia datang? Ada di Bethlehem, sesuai dengan nubuat Nabi Mika katanya. Lalu Yahudi ini bingung, dia cepat-cepat mengambil itu untuk dilepas lembunya. Jadi melepaskan lembu itu lambang untuk menyambut kedatangan raja. Kemudian ketika mau dilepas, dia mau datang ke sana, Arab ini lewat lagi karena kelamaan dia mempersiapkan diri. Yahudi ini dalam mempersiapkan diri mikir-mikir, ini benar di Alkitab itu dikatakan di nubuat Nabi Mika pasal 5, wahai Bethlehem Efrata, engkau yang terkecil di antara suku-suku di Yehuda, tapi daripadamu akan bangkit penyelamat Israel. Tapi dia mikir-mikir, loh, tapi yang kasih tahu kok harus Arab itu, kok harus Arab bin Arab. Padahal orang Yahudi kan nggak senang dengan orang Arab, saudara-saudara. Wah, jangan-jangan Arab menipu saya ini. Dia semakin bingung lagi, mau diikat lagi lembunya, mau dilepas, si Arab tadi datang lagi. Wahai Yahudi bin Yahudi, ikat kembali lembumu. Loh kenapa? Bait Allah sedang dihancurkan. Wah, ini Arab ini membingungkan saya katanya. Orang Yahudi datang. Pada saat dia datang ke Bethlehem, dia sudah keduluan orang-orang Arab yang menyambut Tuhan Yesus di situ. Artinya apa? Yang pertama akan menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian akan menjadi yang pertama. Dan itu terbukti, saudara-saudara. Ini memang hanya cerita. Historisitasnya mungkin diragukan, tapi menggambarkan suatu pergumulan pikiran. Orang Yahudi itu asal Arab dia tidak percaya. Wah, Arab itu tukang nipu, Arab itu tukang bohong, itu orang Yahudi. Saya pernah, saudara-saudara, di Israel saya pernah belajar bahasa Ibrani pada seorang rabi. Dia dengan sombongnya anti Arab. Dia cerita kepada saya begini, Mr. Nur, Anda tahu apa bedanya orang Arab dengan keledai? Saya pikir apa? Saya diem aja. Terus dia mengatakan, ya sama-sama, tidak ada. Kenapa? Orang Arab dengan keledai itu sama-sama tidak punya otak. Ini orang Yahudi yang mengatakan, waduh, saya juga sebetulnya tersinggung, saudara-saudara. Karena apa? Sebenarnya di Yahudi itu ada kata-kata ini, Hamor nosesefarim, keledai yang memikul kitab tebal. Keledai ini lambangnya orang Yahudi sendiri sebetulnya. Saya balas gitu, nanti saya tidak boleh belajar, ya saya diem saja. Tapi saya simpan dalam hati, Yahudi kok sombongnya seperti ini. Ketika Yahudi sombong-sombong seperti itu, coba lihat. Ketika peristiwa Pentakosta, Roh Kudus turun, dan di situ Roh Kudus menjamah banyak bangsa-bangsa. Bangsa apa yang salah satunya hadir di situ? Bangsa Arab. Sementara orang Yahudi karena nggak percaya dengan Kristus, dia malah menyalibkan juru selamatnya. Dia ketinggalan dari orang Yahudi. Allah tidak menerimakan itu. Orang Yahudi dihukum oleh Allah. Tahun 70 Masehi Yerusalem
dipukul oleh tentara Romawi yang namanya Jenderal Titus. Ketika itu sesuai dengan nubuat Yesus, tidak ada satu batu pun yang terletak di atas batu orang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Yahudi dibuang ke seluruh negeri. Sampai mereka hidup di Meksiko, mereka hidup di Ethiopia, hidup di barat. Yahudi ini masih ndablek juga. Tidak mau percaya dengan juru selamatnya. Yang lahir dari suku bangsanya sendiri. Kemudian dipanggil Tuhan. Yahudi, kamu saya beri tanda. Ketika kamu akan kembali ke tanahmu semula. Ketika itu engkau akan datang kepada Kristus. Tahun 48 orang Yahudi merdeka. 2000 tahun mereka terserak-serak di muka bumi. Kemudian tahun 48 mereka datang lagi ke Israel. Satunya bahasa Jerman, satunya bahasa Inggris, satunya bahasa Ethiopia, satunya bahasa Arab. Tidak saling mengenal. Tuhan masih membangkitkan seorang yang namanya Eliezer bin Yehuda. Dia mengajar kembali bahasa Ibrani. Coba Anda bayangkan, selama hampir 2000 tahun yang namanya bahasa Ibrani itu bahasa mati. Hanya dikenal di sinagoge-sinagoge, rumah ibadah Yahudi. Tiba-tiba ketika Israel menerima kemerdekaannya tahun 48, bahasa nasional adalah bahasa Hebrew. Saya punya data-data saudara. Waktu tahun 48 itu orang Yahudi bikin koran. Itu dia bikin koran, itu tidak punya nama untuk radio transistor, tidak punya nama untuk pesawat terbang. Jadi dia nulis bahasa Ibrani, nanti kalau menyebut nama radio atau nama pesawat, itu dipinjam bahasa Inggris, baru bahasa Ibrani lagi. Itu data-data itu saya punya. Apa rencana Tuhan di balik semua ini? Seperti Abraham yang tidak tahu, seperti Abraham yang mencoba untuk menawar-nawar rencana Tuhan, kita pun sering begitu. Yahudi pun sering begitu. Arab pun sering begitu. Ternyata rencananya luar biasa, saudara-saudara. Ketika munculnya kelompok agama baru yang namanya Islam, mereka sangat-sangat meragu-ragukan keaslian Alkitab ini. Dengan mengatakan, wah, kitab bahasa aslinya sudah tidak ada. Alkitab itu sudah dipalsukan. Tuhan memberikan bukti untuk abad ini. Tahun 47, setahun sebelum bangsa Israel pulang kembali ke tanah Israel, ditemukan naskah-naskah gulung laut mati yang namanya The Dead Sea Scroll. Dalam naskah ini, saya punya koleksi agak lengkap naskah ini, saya beli dari laut mati. Itu antara lain ditemukan naskah gulung yang namanya naskah gulungan Nabi Yesaya. Dari kulit kambing terkamen, kemudian dikerangkai-rangkai. Waktu itu ada orang Arab lagi, yang nemukan juga orang Arab lagi, bukan orang Yahudi. Orang Arab namanya Muhammad Adib. Dia ini gembala kambing. Dia mungkin sedang kurmanya habis atau minumannya habis. Dia saking lelah, kemudian dia sambil tidur-tiduran, dia lempar-lempar batu ke mulut gua di laut mati. Ketika dia lempar batu itu tiba-tiba ada suara prak. Wah, dia kaget, suara apa itu? Dia lari ke mulut gua, dicari, itu ada kendi. Apa ini? Tempayan, saudara. Itu ada gunungannya berat sekali. Nah, dasar Arab buta huruf. Dia pikir, wah, ini mahal harganya kalau dijual di pasar loak ini. Lalu dia bawa, dia angkat itu, dijual ke pasar loak. Dan memang mahal. Besoknya dia cari lagi ke situ. Ketika ekspedisi ilmu pengetahuan orang Syria yang dipimpin oleh seorang imam dari gereja ortodoks Syria, namanya Mar Yesua Samuel, dia menemukan naskah ini. Wah, ini bahasanya bahasa Arami, bahasanya Tuhan Yesus ini. Ini bahasanya bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Ini sangat penting. Lalu diserahkan pada perpustakaan Hebrew University dan kemudian diperiksa oleh Profesor Dr. Sukenik. Ketika ditemukan ternyata itu naskah-naskah Alkitab yang usianya 1000 tahun lebih tua daripada naskah yang kita punya.
Naskah itu berasal dari tahun 150 sebelum Masehi. Naskah perjanjian lama lengkap kecuali kitab Ester. Dan ketika dilihat, itu yang namanya naskah Gulung Yesaya, ada 731 cm panjang dan 31 cm lebar. Itu memuat seluruh Nabi Yesaya ditemukan di gunungan gua pertama. Setelah dicari, naskah kita tertua sebelum kita memiliki yang namanya Dead Sea Scroll ini, yang namanya naskah Masoret dari abad ke-10 Masehi, itu paling tua dulu kita punya. Setelah ditemukan dari tahun 1550 sebelum Masehi, kita punya naskah yang 1000 tahun lebih tua dari naskah tertua ini. Jadi kalau dari zaman kita, usianya 2000 tahun lebih naskah itu. Ketika diteliti, selama jarak penyalinan 1000 tahun dari naskah Gulung Nabi Yesaya, hanya ada 15 kata yang terhapus dan tidak jelas. Semuanya persis sama dengan Alkitab yang kita punya ini. Ini bukti berteriak, saudara-saudara. Masih tidak percaya lagi bahwa Alkitab itu tidak pernah dipalsukan. Ini bukti sejarah. Rupanya Tuhan menghendaki bangsa Yahudi itu keluar tersebar di seluruh dunia. Memberikan bukti. Sudah kamu ngeluruso kemana-mana, ngeluyuro kemana-mana. Tinggalkanlah bahasamu. Sekarang ini hikmahnya. Kalau misalnya Nabi Musa hadir di tengah-tengah kita dan pidato, bahasa Ibraninya dia persis dengan bahasa Alkitab kita. Kita semua ngerti. Karena apa? Selama 2000 tahun bahasa Ibrani dijaga oleh Allah, tidak boleh berubah. Karena bahasa ini dikuduskan sebagai bahasa untuk menulis kitab suci kita. Amin. Ini luar biasa. Jadi jarak yang begitu luas, tidak pernah ada pemalsuan. Masa masih mau ngotot katanya Alkitab itu tidak ada yang asli. Saudara-saudara, kalau punya rezeki dari Tuhan, nanti datanglah ke Israel. Datanglah ke namanya Shrine of the Book di Museum Israel. Lihatlah bagaimana naskah-naskah kitab itu yang usianya 2000 tahun itu sekarang masih ada. Saya suatu saat sedang menyiapkan satu buku yang judulnya adalah Bukti dari Yang Maha Tinggi. Jadi itu mengenai bukti-bukti Alkitab yang ternyata tidak pernah berubah sampai hari ini. Tuhan memiliki rencana yang paling indah dalam hidup kita. Tuhan memiliki rencana yang kadang-kadang kita tidak tahu. Seperti kasusnya Abraham, Ismail, dan Ishak. Yang terakhir mari kita baca Kejadian pasal 16. Kita akan melihat bagaimana perilaku dari anak Hagar ini. Ibrahim memiliki anak Ismail yang karakternya diterangkan dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 16. Kitab ini saudara-saudara bersambungan dengan pasal 21 yang tadi kita baca. Kita akan membaca mulai pada ayat yang ke-11. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang anak laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya dia akan menentang semua saudaranya. Saudara-saudara, ayat ini menceritakan karakter anak Ibrahim, yaitu Ismail. Karakternya itu disebutkan seperti keledai liar. Vehu yihye pere Adam. Sebutan ini sebetulnya sebutan yang cukup mulia, bukan sebutan negatif. Banyak orang mengatakan, Arab itu dasar keledai gitu. Keledai liar, tukang bertengkar. Artinya bukan seperti itu. Artinya
bahwa dia memiliki karakter sebagai anak padang gurun yang lincah, anak padang gurun yang sangat bersabung nyawa untuk mempertahankan hidup. Sebab ada hamba Tuhan yang mengartikan ini dengan rasialisme anti Arab. Ini saya jawab, tidak benar. Ayat ini tidak mengandung anti rasial apa-apa. Ayat ini tidak mengandung anti Arab. Ada hamba Tuhan yang mengartikan ini karakternya orang Islam yang suka bertengkar. Bukan seperti itu. Untuk mengerti bagaimana maknanya keledai, saya ingin saudara membaca satu bagian Alkitab lagi, supaya kita tidak menjadi anti rasial. Jadi kalau kita tidak mau anti Tionghoa, juga jangan anti Arab, saudara-saudara. Banyak orang Arab itu juga saudara kita, orang-orang Kristiani yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca Ayub pasal 39 ayat 7 sampai dengan 11, supaya referensi kita banyak, nanti pulang oleh-olehnya juga banyak ayatnya. Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang gurun maksudnya. Bahasa Ibrani-nya midbar. Mereka pergi dan tidak kembali lagi kepada induknya. Siapakah yang mengumbar keledai liar? Atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya, dan padang masin sebagai tempat tinggalnya. Ia menertawakan keramaian kota, tidak mendengarkan teriakan si penggiring. Ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya, dan mencari apa saja yang hijau. Ini karakternya orang-orang padang pasir. Jadi keledai liar itu artinya bukan keledai jahat, tidak bisa diatur, tukang mencuri, tukang bohong, bukan itu. Artinya, coba Anda lihat, ayat 7 ini positif. Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang. Mereka pergi dan tidak kembali lagi kepada induknya. Siapa yang mengumbar keledai liar? Dan siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? Kepadanya telah kuberikan tanah dataran, padang gurun, sebagai tempat kediamannya, dan padang masin sebagai tempat tinggalnya. Lalu ayat 10, dia menertawakan keramaian kota. Jadi orang Yahudi itu menyebut orang Arab saudaranya ini pun juga dengan negatif, bukan dengan negatif. Bnei Hamidbar, anak-anak padang gurun. Artinya orang-orang Arab yang hidup di padang gurun, yang memiliki daya tahan hidup yang luar biasa. Anak-anak yang hidup di padang gurun, yang memiliki daya tahan hidup dan semangat perjuangan yang besar. Karena itu, sekarang ini ada pepatah. Kalau orang Jawa, itu pepatahnya tentang waktu. Alon-alon asal kelakon, Belanda masih jauh. Makanya orang Jawa itu paling santai. Paling santai. Kalau budayanya Jawa itu budaya yang masih agraris. Jadi suka berteduh di bawah nyur melambai, nyanyian rayuan Pulau Kelapa. Sekarang mungkin ketinggalan kalau itu lagi. Nah, orang barat budayanya sudah budaya fungsional. Waktu itu uang. Makanya orang barat mengatakan time is money. Nah, orang Arab punya pepatah tentang waktu sendiri. Ini yang namanya anak-anak padang gurun keledai liar tadi. Al-waktu bisayf. Waktu itu pedang. Kalau kita tidak membacok, ya dibacok duluan. Ini orang Arab. Nah, tapi maknanya artinya apa? Bertahan hidup di padang pasir. Jadi di sana itu hidup itu luar biasa tantangannya. Karena itu, kalau kita tidak menjadi orang kuat, kita sulit bertahan hidup. Itu maksudnya. Dan Ismail itu seperti itu. Bangsa yang dilahirkan di padang gurun, yang menertawakan keramaian kota. Dia tidak suka dengan kehidupan kota.
Dia hidup di padang gurun. Allah punya rencana, saudara-saudara. Padang gurun itu ditarik anak-anak Ismail, yang Kanaan itu untuk Ishak. Ketika anak janji Kristus sebagai Mesias lahir dari suku Ismail, suku Ishak di Israel, Arab ini juga menyambut. Saudara-saudara sudah mengerti bahwa pada abad pertama yang pertama kali mengenal Kristus adalah orang-orang Arab.